Polemik terbaru yang dipicu sindiran Ahmad Dhani kepada Maya Estianty kembali menyeret kisah lama yang sempat menghebohkan publik. Di tengah kontroversi tersebut, netizen yang budiman justru mengingat kembali momen ketika Mulan Jameela menyembunyikan kehamilannya dengan Safea. Peristiwa itu terjadi di masa konflik rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya sedang memuncak, sehingga setiap langkah Mulan menjadi sorotan tajam dan memicu spekulasi luas di kalangan publik saat itu. Pada periode 2010 hingga awal 2011, Mulan memilih menghilang dari hadapan publik dan membatasi aktivitasnya secara drastis. Ia kerap mengenakan pakaian longgar dan menutup wajahnya dengan cadar untuk menghindari perhatian, bahkan hanya keluar rumah untuk keperluan penting. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga privasi di tengah tekanan opini publik yang begitu kuat. Kisah ini kembali diangkat karena dianggap berkaitan dengan konflik yang terus diungkit hingga sekarang, memperlihatkan bagaimana masa lalu masih menjadi bahan perdebatan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bingung aku ngrasakno Pak Dhani iku. Biasane kan sing dadi ratu drama iku kebanyakan perempuan. Tukang baperan iku biasanya perempuan. Lah iki biasane Pak D iku wonge gak sepiro baperan, tapi kapan anake nikah? Jadi tantrum. Aduh, gak suka aku Pak D. Jangan suka menyakiti anakmu yang lain demi membahagiakan anakmu yang ini. Gak suka aku. Oke, Ahmad tutup kolom komentar imbas sindiran Ahmad Dhani ke Maya Estianty kembali viral. Iya, gimana gak tutup kolom komentar, orang isinya hujatan semua. Sampai pada ngatain Safea, lihat Safea dulu itu kelahiran kamu itu disembunyiin. Safea, lihat Safea kamu itu dulu nggak diinginin. Padahal apa yang dilakuin sama Ahmad Dhani saat itu tuh udah bener. Di saat itu ya, di masa itu, mau ngomong bener sebenar apapun, ini tuh mereka berdua tuh pasti tetap dianggap salah. Karena situasi saat itu tuh bener-bener lagi chaos-chaosnya. Hampir semua netizen itu tuh lagi ngerujak Ahmad Dhani sama Mulan Jameela dan membela Bunda Maya. Karena di Konoha ini masalah rumah tangga itu bener-bener sensitif banget, apalagi kalau menyangkut masalah pelaporan. Itu tuh pasti istri sah yang dibela terlepas apapun permasalahannya. Apalagi kita semua tahu kalau Mulan Jameela ini dulunya mantan partner Bunda Maya. Ditambah lagi, Bunda Maya itu saat itu kesulitan ketemu anak-anaknya. Sampai mau ketemu aja harus lewat pagar segala. Terlepas dari itu tuh konten atau bukan ya. Jadi kalau ada yang bilang kehamilan Safea itu tuh ditutup-tutupin, terus kehadiran Safea itu nggak diinginin, salah besar. Justru Ahmad Dhani itu jenius tahu. Kenapa jenius? Karena saking orang kepo sama keberadaannya Safea saat itu tuh bisa jadi bayi termahal tahu. Kakak-kakaknya juga sayang kok sama Safea, netizen aja yang riuh. Surat terbuka buat Dul Jaelani dan Tisa Biani. Menurut gue, kalian segera menikah agar drama Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Maya Estianty segera selesai. Gue aneh lama-lama sama Ahmad Dhani ini. Setiap anak nikah ada aja gebrakannya, masalah baru. Kata gue mah ya, Ahmad Dhani ya, abis nikahan anak itu damai-damai aja, tenang, tentram, kayak pas lagi ketemu. Jangan udah ketemu, udahannya keluar-keluar di sosmed, ngehina-ngehina, nyenggol-nyenggol lagi Maya Estianty, nyenggol-nyenggol lagi Maya Estianty. Di mata Indonesia, dunia, sejagat raya, taunya itu Mulan Jameela, Ahmad Dhani adalah penjahatnya. Jadi, sebagaimanapun kalian membuat pembelaan apapun, tetap di mata masyarakat Indonesia itu Ahmad Dhani dan Mulan Jameela itu penjahatnya. Jadi mendingan gak usah keluar-keluar apa-apa lagi di sosmed. Abis acara nikah si Al
masalah. Abis acara nikah si L, masalah. Ini nih terakhir nih, kasihan nih Maya Estianti nih pasti nih, sekali lagi nih Dul. Tapi mudah-mudahan pas udah nikahan Dul nggak kayak begini nih. Tinggal satu lagi nih nikahan Dul nih. Abis nikahan Dul udah nih, hidup Maya Estianti aman damai kayaknya, nggak bakalan kena sindiran-sindiran lagi. Orang lain nih Ahmad Dhani ya, yang nggak tahu masalah lu, jadi pada inget-inget lagi, itu kan masalah udah puluhan tahun yang lalu gitu kan. Jadi orang-orang yang nggak tahu jadi tahu lagi. Yang korban siapa? Si Safia. Habis lo keluar-keluar di sosial media itu, yang jadi korban itu si Safia lagi. Pasti anak lu yang jadi korban. Kasian. Lu nggak inget kan tahun 2011 itu anak lu itu ditutupin sama cadar, disembunyiin, katanya ngeluarin album. Udah nih, kata gue mah mending stop deh. Minta nih ya pas nikahan dulu, udah stop. Pas ketemu lagi Maya, udah stop. Ada gempuran apapun dari netizen, ini itu udah diem aja, udah stop biar berlalu. Jadi orang-orang baru, anak-anak yang baru meletek yang nggak tahu itu tetap nggak tahu gitu. Kalau lu terus kayak begini ya tahu lagi, luka lama kembali terulang, luka lama kembali terulang ya. Udah ya, nih buat Dul Jailani sama Tisa Biani cepet nikah deh. Kasian Maya Estianti, biar drama Maya Estianti, Mulan Jamila, Ahmad Dhani ini segera selesai nih, nikahan dulu sekali lagi. Jadi kalau ditanya gen milenial ini ngikutin Bunda Maya dari kapan? Dari zaman Ratu sama Pinkan, Ratu sama Mulan, terus pecah kongsi pas lagi, wah pokoknya tuh Ratu zamannya Maya sama Mulan tuh best banget, itu keren banget sih gitu. Terus pecah kongsi, Mulan yang ngundurin diri pas lagi Ratu jaya-jayanya, terus Mulan ikut manajemen Dhani, Maya jalan sendiri. Kayak kebayang nggak? Itu tuh kayak bapernya tuh kemana-mana gitu kan. Mulan show sama Dhani, Maya tuh bener-bener jalan sendiri sama rekan duitnya yang baru. Terus zaman sama Pasto gitu kan, bener-bener ngikutin banget, tau gak sih? Kayak aduh bapernya tuh sampai sekarang gitu. Terus kontroversinya kehamilannya Mulan Jamila, udah gitu sampai Safia waktu itu ini punya acara reality show di Antv. Pokoknya tuh gila, kita udah queer dari Safia punya acara di Antv tuh. Waktu itu dia jadi bayi termahal gitu kalau nggak salah, bayaran termahal karena dia punya acara reality show. Jadi kesehariannya Safia tuh ada kan di Antv kan waktu itu. Pokoknya gen milenial pasti tahu dan ngikutin banget sih. Dari zaman Bunda tuh yang sering nangis di infotainment gitu kan. Mau ketemu anak aja tuh kayak drama banget. Terus sidang cerai yang nggak selesai, kayak gue aja tuh ngelihatnya capek gitu kan. Apalagi Bunda yang ngejalaninnya. Jadi ngelihat Bunda sekarang tuh kayak udah happy ending banget. Bunda Mariani dari nikahannya Al Ghazali sampai dengan El Rumi pakai perhiasan palsu imitasi. Semua yang diamond yang shimmering splendid itu semua imitasi dan minjem. Dari yang set blue sapphire sampai yang red ruby, sampai yang ini nih kemarin terakhir yang bersinar ya, berkilau shimmering splendid ini nih pun dia minjem dan imitasi kuat. Kata siapa? Kata netizen ya. Entah perhiasan siapa, entah asli atau imitasi. Ya kali Bunda Maya pakai perhiasan minjem terus imitasi palsu pula. Masa sih ya Dedi Irwan Musri nggak bisa ngasih perhiasan yang mewah, katanya kan kaya. Emang kenapa sih ya, mau asli mau palsu yang penting ya kan, yang penting dia tampil di acara anaknya ya, mendampingi selalu setiap saat. Lagian ngapain sih capek-capek ngurusin asli atau palsu? Kalau ngeliat Ahmad Dhani ini mirip banget sama mantan saya Pendeta Moses. Dan bukan kebetulan kalau mereka berdua ini saling kenal. Pendeta Moses dulu juga gitu. Kalau misalnya di suatu acara terus orang-orang lebih perhatian ke saya, dia langsung tantrum banget, dia langsung cari masalah banget. Pernah ya waktu itu pesta pernikahan salah satu dari keponakannya, kita datang berempat, saya, Pendeta Moses dan kedua anak saya. Dan biasalah orang-orang tuh kalau ketemu kan mereka kan kita selalu saling sopan, saling puji. Shirley kamu tahu cantik banget ya, Shirley kamu cantik banget hari ini.
Dan dia langsung tantrum. Tahu apa yang dia lakukan? Setelah kita mendapatkan kursi, kita duduk di meja bundar, kita berempat duduk di kursi, dia langsung berdiri meninggalkan saya, terus langsung ngobrol dengan cewek-cewek muda teman dari keponakannya. Waktu itu saya ingat ada sekitar 3 cewek muda, sekitar umur 20 berapa, anak-anak kuliah, teman dari keponakannya, dan mereka ngobrol akrab banget, guyonan, ketawa-ketawa, dan dia sengaja berbuat gitu untuk merendahkan saya, untuk menghina saya di depan orang-orang. Dia benar menganggap saya tidak ada. Dan saya masih ingat waktu itu kedua anak saya berbisik pada saya, "Mi, cantikan mami kok, Mi." Saya hanya mengangguk dan tersenyum. Dan saya berkata dalam hati, tidak peduli seberapapun kau menghina saya tetap jauh lebih terhormat dari kamu. Tidak peduli seberapapun kau berusaha merendahkan saya tetap jauh lebih tinggi dari kamu. Dan tidak peduli seberapapun kamu selalu berusaha menjatuhkan saya akan selalu bangkit dan bersinar jauh lebih terang dari kamu. Thank you. God bless you.